ada 3 topik yang kalian harus pahami. Pertama itu tentang lesi pada meniskus, kemudian instability atau ketidakstabilan pada ankle, kemudian rupture daripada tendon Achilles. Untuk yang pertama kita bersama-sama belajar ya tentang lesi pada meniskus. Suara saya terdengar dengan jelas? Tapi dok, jelas dok. Ya. Oke, baik. Slide ini adalah titipan dari Prof. Khairuddin Rasyad, guru saya, guru kita semua. Mohon doanya untuk beliau, semoga ini jadi amal jariah juga untuk beliau, semoga diberi kesembuhan ya, diberi kesehatan senantiasa nantinya. Jadi berkah untuk beliau. Ya, apa sih yang dimaksud dengan meniskus? Ya, meniskus itu adalah organ ya di tubuh kita yang berupa lembaran saja, bentuknya kayak ada seperti huruf alfa ya A, atau ada juga yang berbentuk bulan sabit. Yang jaringan pembentuknya adalah fibrocartilage ya, fibrocartilaginosa. Saya kadang selalu tersangkut-sangkut kalau mau bahasa Indonesia kan. Ya, fibrocartilage. Jadi jaringan fibros yang dasarnya adalah sel-sel tulang rawan, ya, cartilage. Ya, kenapa ini menjadi penting? Ya, menjadi organ yang penting karena ini salah satu organ yang menjamin lutut kita itu bisa bekerja dengan baik, bisa bergerak. Ya, kita tidak merasakan nyeri, kita tidak merasakan kekakuan karena adanya meniskus, atau kita tidak merasakan beban ataukah getaran yang berlebihan karena adanya meniskus. Ya, karena dia ini penting untuk stabilitas daripada pergerakan sendi, terutama pada genu atau lutut. Oke, secara anatomi saya kira kalian sudah belajar dengan baik ya di pelajaran anatomi, di review di kuliah-kuliah sebelumnya. Hanya gambaran saja bahwa inilah gambaran meniskus ya, tapi dia tidak bekerja sendiri, ada ligamen-ligamen yang membantu. Ya, ada cruciate ligamen ya, baik posterior maupun anterior, ada collateral ligamen baik lateral maupun medial ya. Nah, semuanya bekerja dengan bekerja sama tentunya. Meniskus ya mengambil peran juga yang penting ya, karena dia menjaga jangan sampai ada translasi daripada femur dan tibia. Dan salah satu fungsi dari meniskus yang paling penting adalah membagi beban ya. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan femur ya, femur itu sifatnya apa? Di ujungnya ya, di distalnya itu, di kondilar femur itu bentuknya bulat, sedangkan tibia ya bentuknya lebih cenderung plat ya, makanya kita sebut sebagai tibial plateau ya, plat dia, datar. Nah, meniskus menghubungkan dua bentuk ini antara plat dan bulat ya, dan circle ya, ataukah round ya, atau berbentuk radial ya. Jadi dia menghubungkan dua ini ya. Kalau misalnya hanya tidak ada tanpa meniskus, maka femur hanya akan memberikan beban pada tibia pada titik tertentu saja ya, pada tibia, plat tibia ya. Kalau bulat ketemu datar kan cuma daerah sedikit saja, itu hanya sepersekian saja daripada luas permukaannya yang menyentuh daripada permukaan datar. Nah, meniskus menjembatani ini dengan bentuknya yang kalau kita lihat dari potongan melintangnya ya, dia akan berbentuk segitiga ya. Nah, kalau dilihat itu segitiga ini yang akan membagi beban sama rata ke setiap permukaan
baik femur maupun tibia, ya. Nah, ini hanya gambaran saja bahwa meniskus dia sifatnya sebagai bantalan yang terbentuk dari jaringan fibrocartilage, ya, dan menutupi sekitar 50% daripada tibial plateau, ya. Kalau dilihat ini yang putih, yang pink ini adalah meniskus, ya, baik medial maupun lateral. Kemudian lateral meniskus dia bentuknya itu seperti huruf A, ya, alfa shape biasa yang kita sebut. Kalau kalian baca-baca jurnal, baca-baca buku, itu bentuk alfa. Sedangkan pada medial dia berbentuk crescent, ya, lebih berbentuk seperti bulan sabit. Kenapa demikian? Karena ini mengikuti, ya, bentuk daripada femur juga, luas permukaan daripada femur, ya. Kondilar medial itu lebih besar daripada kondilar lateral daripada femur. Demikian juga tibia, ya. Plat medial, ya, tibial plateau medial dan tibial plateau lateral itu berbeda luasnya. Nah, bagaimana vaskularisasinya? Vaskularisasi meniskus, ya. Sekali lagi hanya review, hanya pada sepertiga di daerah lateralnya, bagian luar saja. Di daerah medial itu atau daerah tengah, ya, bagian dalamnya itu bersifat avaskular, ya, tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kalau di istilahnya kita itu di area yang tidak memiliki vaskularisasi ini kita sebut sebagai white zone, ya, daerah putih. Nah, kemudian daerah yang punya vaskularisasi baik, daerah lateral kita sebut sebagai red zone, ya. Nah, tentunya kalau misalnya terjadi cedera, ya, terjadi robekan, terjadi terlepas meniskus daripada tempat melekatnya, ya, akan berpengaruh, ya, sangat berpengaruh vaskularisasinya nantinya untuk penyembuhan, ya. Daerah white zone biasanya punya prognosis yang kurang bagus, ya, untuk sembuh. Sedangkan daerah red zone jauh lebih bagus, ya. Nah, bagaimana dengan daerah perbatasan? Nah, ini, ya, jadi red and white, ya, red white zone ada, ya, red zone, red white zone, kemudian white zone. Nah, biasanya untuk daerah perbatasan masih kita lihat saja bagaimana model robekannya, ya. Nah, okay. Nah, ini tadi fungsinya sudah terangkan di depan, ya, tanpa meniskus hanya satu titik dan dia langsung ke bawah, sedangkan dengan meniskus, ya, beban itu dibagi rata pada permukaan tibia, ya. Selain juga adanya lubrikasi, ya, untuk produksi lubrikasi, ya. Oke. Bagaimana bisa terjadi robekan pada meniskus? Ya, biasanya terjadi karena regangan, ya. Fibrocartilage itu sifatnya sebenarnya elastis. Cuma dia punya batas elastisitas. Begitu ada gerakan dari atau momen, ya, dari lutut dan tibia yang tidak sinkron, ya, menyebabkan meniskus pun overstretch, ya, tertarik, ataukah justru dia tertekan berlebihan. Nah, makanya bisa terjadi robekan, ya, terutama saat olahraga. Biasanya pada gerakan-gerakan yang punya gerakan pivot, berputar cepat, ya. Tibia masih menghadap ke depan, femur sudah diputar ke arah berlawanan, ya, baik ke lateral kanan atau ke kiri, biasanya dengan cepat begitu, ya. Pada pemain basket ada gerakan pivot, pada pemain bola, pemain bulu tangkis, ya, ada gerakan deselerasi dan akselerasi, ada gerakan cepat tiba-tiba atau perlambatan tiba-tiba. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, ya. Dan ini berisiko, apalagi kalau ada benturan, ya. Benturan yang menyebabkan terjadinya robekan pada
ataukah terjadinya putus pada ligamen ataupun jaringan pendukung lain untuk sendi. Nah, akan berpengaruh juga pada meniskus, ya. Nah, pada usia tua, pada orang tua, biasanya karena faktor degeneratif memang, ya, kadar air, ya, dalam jaringan fibrocartilage, ya, maupun jaringan kartilagonya itu menurun, ya. Nah, dan itu menjadi salah satu etiologi terjadinya osteoartritis. Kalau kalian nanti belajar osteoartritis, ya. Nah, salah satu penyebab terjadinya robekan pada meniskus atau cedera pada meniskus adalah osteoartritis sendiri, ya. Jadi cartilage pada permukaan tibia maupun fibula, tibia maupun femur itu tidak rata lagi, ya, tidak rata karena faktor degeneratif ataukah pernah cedera sebelumnya. Nah, ketika bergerak tentunya akan melewati meniskus, ya. Nah, karena permukaannya tidak licin, tentu akan gampang mengikis ataukah justru merobek daripada meniskus, ya. Untuk faktor risiko sekira jelas, ya, setiap pekerjaan yang berpengaruh, ya, ada tadi saya sebutkan olahraga, misalnya pada atlet yang memiliki gerakan-gerakan pivot, deselerasi dan pun akselerasi, ya. Oke. Nah, secara epidemiologi sekitar 750 kasus per tahun dilakukan artroskopi, ya. Nah, sekarang operasinya untuk ini kan minimal semua, ya. Kita cuma pakai skop saja, tidak perlu membuka lutut secara besar-besaran. Kita menggunakan skop. Nah, untuk di Indonesia sendiri cukup besar juga, banyak sekali sekarang, ya. Nah, untuk anak muda, nah paling sering atlet mengalami ini, ya. Nah, kalau tidak robek dia punya krusiat ligamen, maka meniskusnya rusak atau justru bisa kedua-duanya, ya. Ini hanya gambaran epidemiologi saja, ya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Pasien akan mengalami nyeri, ya, nyeri pada lutut, yang tentunya berhubungan dengan aktivitas sebelumnya, ya, atau trauma pada orang muda, ya. Tapi pada orang tua biasanya karena faktor osteoartritis, ya. Jadi kalau misalnya ada orang datang dengan bengkak lututnya, ya, dengan udem, ya, hati-hati. Bisa saja ada meniskus tear di situ, ada ligamen tear juga, baik anterior cruciate ligamen, posterior cruciate ligamen maupun kolateral ligamen, medial maupun lateral, ya. Kemudian sensasi ini muncul, ya, biasanya 2 pekan fase inflamasinya. Biasanya di fase-fase awal ini kita tidak terlalu melakukan manipulasi, ya, karena untuk memeriksa meniskus dengan baik kita perlu pemeriksaan yang provokatif, ya. Kita provokasi supaya timbul nyeri. Nah, dari awal sudah nyeri, jangan dipancing dulu nyerinya, ya, biar saja dulu udemnya turun baru kita lakukan pemeriksaan nantinya, ya. Sulit untuk membengkokkan atau meluruskan kaki, ya, dan ini ada hubungannya dengan perasaan locking, ya, terkunci atau stuck. Tiba-tiba saja sambil jalan tiba-tiba tek, ya, nyeri, sakit, terkunci, nggak bisa bergerak. Nah, tidak lama kemudian dia coba rilekskan lagi dia punya lutut, baru dia bisa goyang lagi, ya. Nah, bisa. Jadi nyeri khasnya itu adalah locking ini, ya, tanda khasnya. Jadi kalau misalnya tidak ada locking, ya bisa saja kemungkinan tidak ada, ya, tapi tetap harus curiga jika ada cedera ligamen. Nah, ini klasifikasinya. Biasanya kita menilai ini dengan melakukan MRI dan artroskopi, ya. Robekan meniskus ini, ya, ada yang
vertikal longitudinal, ada yang flap, ya. Jadi dia langsung ada dua, terus ada yang terputus. Kemudian ada longitudinal, ya. Longitudinal ini memanjang, ya, baik di red zone, white zone, ya, bisa. Kemudian ada juga modelnya flap, dari white zone masuk, ya, dari luar, dari medial masuk ke meniskus, ya, masuk ke badannya meniskus, ya. Nah, ini modelnya flap begini. Nah, ini yang biasa sering terjadi locking, ya, gini. Ada juga horizontal cleavage, ya, ini potongannya, dia robek begini, nah, ya, robek di dalam, ya. Ada juga yang sifatnya radial, radial itu ikut saja jari-jarinya, ya, robek seperti ini, baik dari white zone sampai ke red zone. Ada juga tanda degeneratif. Kalau degeneratif ya pecah-pecah seperti ini, ya. Nah, oke. Ada juga discoid. Nah, discoid ini biasanya pada anak-anak lebih ininya. Kadang karena penyembuhan pada anak-anak itu jauh lebih bagus, ya. Dan bisa jadi waktu anak-anak masih ada vaskularisasi daripada meniskus di daerah white zone, maka penyembuhan ada, timbullah fibrocartilage baru seperti ini, atau jaringan fibrosis, ya. Yang begini kadang hanya muncul nyeri, tidak ada locking, ya. Sedikit-sedikit nyeri, sedikit-sedikit nyeri. Nah, kita cari tahu, oh, agak susah biasanya ditemukan dengan MRI, maka kita lakukan artroskopi, ya. Oke, ini cukup kalian tahu saja. Nah, ini contoh waktu kita melakukan tindakan, ya, ada robekan meniskus vertikal longitudinal, ya. Terpisah dia punya meniskus, ya, ini. Kalau ini gambaran cruciate ligamen, ya, yang ini. Oke. Ini yang robeknya. Kemudian ada flap tear. Nah, ini robekannya. Kelihatan ya kursornya. Ini flap tear. Ya. Ada dua malah ini. Ke sana juga. Ke posterior. Ya. Kemudian ada radial. Ya, robek saja ini. Nah, justru cenderung menjadi flap nih. Ya. Kemudian horizontal tear, ya, robek betul-betul, terpisah dia. Ya, ini lepas. Ini daerah robekannya yang ini, yang warnanya lain sendiri. Ya. Kemudian ada yang kompleks, degeneratif, Pak. Kalau orang tua biasanya tercabik-cabik kayak begini. Ya, karena osteoartritis. Ya, lihat permukaan tulang rawannya juga untuk di femurnya ini, waduh, sudah tidak rata, ya. Berbeda dengan ini, ya, ini gambaran sedikit mulus. Sedikit sekali kelihatan di femur, tapi bisa kelihatan mulus. Oke. Ya, jadi bagaimana dengan diagnosisnya? Ya, sekali lagi dengan anamnesis tadi kita temukan nyeri disertai dengan locking. Nah, itu tanda khas. Sudah pikirkan saja, oh ini kemungkinan besar meniskus. Bisa saja tanpa locking, ya. Tapi jika ada locking maka sudah kita bisa berpikir tidak ada yang lain misalnya, ya. Bagaimana pemeriksaan fisis? Pemeriksaan fisis ini penting di sini juga untuk mengkonfirmasi. Nah, tadi saya sebutkan tentang tes-tes yang provokatif, ya. Jadi tes ini kita lakukan pada saat inflamasinya sudah turun, ya. Jadi tidak terlalu nyeri pasien. Kenapa? Karena untuk menilai meniskus harus memang dibuat nyeri, ya. Harus dibuat nyeri. Ya, kalau sudah nyeri, waduh, berarti nyeri sekali berarti nanti justru membuat pasien tidak nyaman. Ya, kita ada tes Aplates, ya. Pasiennya prone, ya. Kemudian kita lakukan penekanan. Ini akan kalian pelajari di CSL 2 insyaallah, ya. Untuk pemeriksaan ini. Kemudian ada Steinman test, ya. Kemudian ada juga McMurray, ya. Nah, yang mana yang spesifik? Biasanya kita paling sering, ya, dan lebih spesifik dan sensitif itu adalah pemeriksaan McMurray, ya. Jadi ini yang menjadi selalu pilihan, ya. Pasien juga nyaman, tidak harus tengkurap. Kalau pada play dia harus tengkurap. Oke. Ini apply grinding test namanya, ya. Kita buat dia grinding. Baik mau compression maupun distraction, ya, baik kita tekan maupun kita tarik, ya.
kita tekan lututnya, kita posisikan pasien prone, kemudian kita fleksikan dia punya genu, ya. Kita tekan kaki dan ankle ke arah lantai, ya. Kemudian kita putar-putar internal maupun eksternal rotasi, ya. Diputar-putar. Kalau ada nyeri, maka positif, ya. Sama. Ketika kita distraksi, kalau ada nyeri, berarti sama, ya. Berarti positif meniskus tear. Ya, apply compression test seperti ini. In distraction test ini, ya, sama. Ini kita sambil putar-putar internal dan eksternal rotasi. Kalau dia merasa nyeri, waktu kita melakukan internal rotasi, ya, tinggal tanya di sisi dalam atau sisi luar. Kalau dia bilang sisi dalam, berarti kemungkinan meniskus medial. Kalau sisi luar, ya berarti meniskus lateral. Nah, ini McMurray, ya. McMurray test. Memang agak susah, agak sulit kita lakukan, ya, karena butuh betul-betul sensitivitasnya. Kita harus merasakan juga, ya, karena ada locking kita lakukan. Jadi pasien difleksikan sambil digerak-gerakkan kakinya, ya, fleksi ekstensi, kemudian di internal dan internal rotasikan, kemudian kita menekan daerah lutut, ya, ke medial, ya, untuk memprovokasi. Kenapa gerakan ini penting? Agar meniskus itu bisa terjebak di dalam, ya, terjebak di dalam, terlipatkah ataukah bisa terjadi tarikan pada meniskus, maka timbul nyeri. Nah, kalau ada robekan maka akan timbul nyeri. Jika tidak ada robekan, ya tidak timbul nyeri karena tidak ada yang ditarik-tarik, ya, tidak ada yang terlipat. Ya, ini play. Nanti lebih jelasnya kita akan lakukan di CSL 2 nantinya. Ya, ini kita lihat lututnya pun kita tekan. Ini bukan tekan ke bawah, ya, kita tekan ke medial atau ke lateral. Ya, kemudian statement mirip seperti apply tadi, cuma pasiennya duduk, ya, sambil ditraksi turun kakinya, ditarik, ya, diputar-putar. Ya, pasien akan merasa nyeri jika memang ada cedera pada meniskus. Pemeriksaan penunjangnya apa sih yang kita lakukan? X-ray juga bisa, ya. Kita memperoleh gambaran lutut yang rapat seperti ini, ya. Ini gambar ke-5 yang paling bawah, ya. Harusnya itu kan ada jarak, ya, seperti ini. Ini ada jarak, ya, seperti di lateral ini. Karena ada meniskus yang mengganjal. Tapi ini rapat, berarti meniskusnya hilang. Atau pada gambaran lateral ya seperti ini, rapat dia. Tidak ada meniskus yang menahan. Ya, harusnya ada jarak ini supaya tidak kontak antara tibia dan femur dan tibia. Ya. Kalau gambaran ini gambaran sunrise view, ya, atau skyline view, ya. Ini untuk melihat gambaran patellofemoral, ya. Untuk pemeriksaan meniskus kita tidak lakukan sebenarnya. Nah, pemeriksaan yang paling direkomendasikan, ya, penunjangnya adalah MRI. Dengan ini kita bisa lihat dengan baik, ya. Pada gambaran T1 dan T2, nanti kalau kalian belajar radiologi ada gambaran T1, ada gambaran T2 namanya, ya. Pada potongan koronal ya, potongan anteroposterior, ya. Ya, kita bisa lihat meniskus dengan baik, ya. Nah, dia akan berwarna gelap seperti ini, hitam, ya, utuh segitiganya, ya, utuh segitiganya. Nah, jika ada robekan, ada celah sedikit putih-putih, ya. Nah, jadi kemungkinan ada robekan di daerah red dan white-nya. Ya, red white-nya, ya, di tengah-tengahnya. Oke. Ya. Jadi sama kalau misalnya ada foto robekan yang horizontal pun sama, ya.
akan kelihatan ya di sini. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaan pada pas cedera sendi, ya, cedera ligamen terutama maupun meniskus seperti ini sama semua ya, kita melakukan prinsip RICE ya. Ada rest, baru kemudian kita icing, kemudian compress dan elevate. Ya, rest maksudnya diistirahatkan, jangan dipergunakan dulu. Bagaimana cara mengistirahatnya? Pasien yang minta ditirah baring dulu untuk sementara. Kalau tidak, jangan diberi beban. Berarti dia harus pakai tongkat agar beban pada lutut tidak besar atau kan justru harus tidak ada. Kemudian kompres dengan es. Ya, kita kompres es untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Ya, sekitar 20 sampai 30 menit setiap 3 sampai 4 jam. Ya, ini bisa kita lakukan 2 sampai 3 hari. Sampai nyerinya atau bengkaknya turun atau hilang. Ya. Kemudian kita lakukan kompres. Kompres ini dengan perban elastis. Ya, kita melakukan penekanan, tapi penekanan yang terukur secara merata di setiap lutut, di setiap permukaan lutut. Makanya kita penting ya menggunakan elastik perban. Kemudian dielevasi, ditinggikan agar jaringan agar udamnya bisa turun ya. Aliran darah ke distal, aliran darah arteri bisa berkurang sedikit ya, walaupun tidak banyak tentunya, tapi aliran balik bisa lebih cepat. Nah, jadi kemungkinan untuk udamnya bertambah itu makin kecil. Jangan lupa kita berikan obat anti nyeri ya. Obat anti nyeri karena pasien kesakitan. Biasanya pilihannya NSAID ya ataupun golongan narkotik jika memang sangat nyeri. Pembedahan ya, kalau dulu ya orang melakukan pembedahan karena harus membuka lebar, maka hanya selektif yang kita buka. Ya, misalnya atlet ya yang betul-betul mau fungsi. Tapi sekarang disarankan kalau meniskus tir ini untuk dapat dioperasi semua, operatif semua. Kenapa? Meniskus tir ya, tadi saya sampaikan ada daerah yang tidak bisa sembuh sendiri ya, terutama pada orang dewasa. Daerah white zone itu tidak bisa sembuh. Maka bisa seumur hidup terjadi gangguan berjalan karena sakit, sewaktu-waktu sakit, ya. Nah, dan ini bisa menyebabkan terjadinya early OA ya, early osteoarthritis dini. Ya. Tidak ada bantalan, maka cartilage ya antara femur dan tibia akan saling bergesekan. Ya. Nah, justru dan bisa terganggu pergerakannya ya, tidak sama rata pergerakannya atau tekanannya karena adanya lipatan daripada meniskus ya. Maka kita sarankan untuk dilakukan menisektomi namanya. Kita angkat meniskusnya terutama untuk daerah white zone ya. Kenapa? Sekali lagi penyembuhan di situ tidak bagus, bukan tidak bagus, bahkan tidak bisa sama sekali. Jadi walaupun kita coba jahit itu tidak bisa. Ya. Tetap akan mengalami robekan. Ya. Nah, ini gambaran artroskopinya, ya. Ini gambaran menisektomi, kita ambil, kita sekalian potong semua yang daerah yang robek, ya. Kita kikis nih. Ya, seperti gambaran ini. Agar kenapa? Ya, agar lebih nyaman permukaan lutut itu bergerak, tidak ada ganjalan lipatan-lipatan meniskus, ya. Share juga jauh lebih bisa merata, ya. Oke. Ya, untuk daerah red zone, ini yang merah ini bisa kita jahit. Kalau misalnya robekannya daerah sini, biasanya yang operatif kita akan menilai kembali. Oh, ini daerah mana sih? Ya. Nah, bagaimana prognosisnya? Prognosisnya baik, ya. Kalau kita melakukan terapi dengan baik, terapi dengan tepat, ya.
Sekali lagi, meniskus itu tidak bisa sembuh sendiri. Jadi kalau misalnya nggak bisa di pilihan lain, konservatif saja, mungkin bisa disarankan pada pasien tidak bisa. Dan saya sempat singgung juga waktu memberikan materi fraktur bahwa cedera atau fraktur di daerah sendi itu biasanya kurang bagus. Kenapa? Penyembuhan kurang bagus. Kenapa? Ada cairan sinovial di situ, ya. Jadi ada cairan sendi. Fungsinya apa? Mencegah perlengketan memang, ya. Sedangkan kita mau pada proses penyembuhan ada perlengketan, ya. Jadi berkontradiksi, ya. Makanya penyembuhan itu kurang bagus kalau daerah sendi. Pilihannya ya kita angkat dan ganti, ya. Kalau memang tidak diganti ya kita cukup angkat saja, ya. Itu. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan, Dek. Untuk materi pertama, saya sampai jam berapa kalau kelas? Sorry. Tapi Dok sampai jam 9.15 tuh. 9.15. Oke, masih ada 2. Ya, sambil jalan ya. Kalau ada mau bertanya nanti sekalian mungkin ya. Kita pindah pada stabilitas daripada engkau. Ya, atau ankle instability. Nah, karena ada istilah instability, maka kita harus pahami apa sih yang mempertahankan ankle itu supaya stabil. Ya, jadi sendi itu sebenarnya tidak stabil. Semua sendi itu tidak stabil, ya, termasuk tadi lutut. Ya, cuma ada perangkat-perangkat, ya, jaringan-jaringan yang membantu supaya itu stabil dan tidak bekerja sendiri. Ya, seperti tadi meniskus, ya. Dia mempertahankan translasi, dia mempertahankan beban, ya, membagi anterior cruciate ligamen, posterior cruciate ligamen, itu mencegah jangan sampai ada translasi ke anterior maupun posterior, ya. Kemudian lateral kolateral ligamen mencegah terjadinya valgus atau varus, ya. Nah, sama pada ankle juga demikian, ya. Nah, ini adalah kondisi di mana dia goyang, ya, goyang. Ankle kita itu diciptakan sudah sangat sempurna. Kalau kalian lihat mobil, kaki-kakinya ya, rodanya, itu kan cuma bisa mengayun saja kiri kanan, bahkan untuk roda belakang cuma mengayun saja. Tapi ankle kita tidak, ya. Kalau ada beban misalnya pada ban itu, ya, kalau sudah tidak seimbang, ya, miring-miring sedikit, paling permukaannya tidak tidak stabil mobilnya. Tapi pada ankle tidak, ya. Dia betul-betul didesain, ya, kaki kita itu didesain begitu sempurna, jadi walaupun miring, jalan mau menanjak, menurun, ya, itu tetap dia bisa stabil, ya. Cuma memang akan berbeda tenaga yang akan kita pergunakan. Ada 2 instability ini, ada yang mekanik maupun fungsional. Mekanik itu seperti apa? Mekanik biasanya sesuatu yang tidak bergerak pastinya. Maksudnya tidak memiliki otoritas untuk perintah gerak. Apa? Ligamen problemnya, ya. Kemudian dari tulangnya sendiri menjadi problem, ya. Menjadi kartilagonya sendiri, ya. Dia punya tulang rawan tidak baik, maka terjadi instability. Tapi kalau fungsional, biasanya karena faktor otot-otot yang bekerja di situ, ya. Dia bisa jadi ligamennya lengkap, tulangnya baik, tapi karena fungsi ototnya tidak baik, maka tidak bisa berfungsi dengan baik pula dia punya pergelangan kaki atau ankle. Ini anatominya, nanti kalian segera pelajari kembali, ya.
cepat saja. Yang terpenting di situ yang kalian pikirkan ada deltoid ligamen ya di daerah medial maupun di lateralnya ya. Di lateral ligamen-ligamen yang penting menjaga kestabilitas mekaniknya adalah anterotalofibular ya. Kemudian calcaneofibular ligamen ya, antara calcaneus dengan fibular, kemudian antara talus dengan fibula ya. Nah, posterior ya. Nah, di medial ada deltoid ligamen ya namanya. Ini yang penting kalian harus pikirkan. Harus ingat. Dia terdiri dari 4 ligamen ya. Nah, deltoid ligamen. Ya. Jadi ada posterior tibiotalar ligamen ya. Ada tibio-calcaneal, ada anterior tibiotalar ligamen dan ada tibio-navicular ligamen ya. Ini deltoid ligamen itu ada 4. Kalau ada yang tanya apa sih deltoid ligamen? Ini ada 4 ini. Kemudian apa-apa ya, dia fungsinya apa? Ya, menjaga stabilitas ankle di medial tentunya. Ya. Nah, kalau kalian keseleo, biasanya banyak orang itu keseleo. Tinggal pikirkan saja, lihat saja. Dia kakinya ke dalam atau keluar. Paling banyak orang karena kakinya menghadap ke dalam, keseleonya modelnya ya. Maka kemungkinan yang rupture, paling sering rupture adalah anterior talofibular ini. Ya, yang paling sering rupture, paling sering robek. Nah, ligamen sendiri ya, cederanya ada 2 macam. Kita sebut sebagai sprain ya, maupun sebagai rupture. Sprain itu dia cuma tarikan saja ya, tone robek ya. Kemudian kalau misalnya rupture, robek putus berarti ya. Misalnya kalau kalian istilahnya orang adalah sprain ankle, maka ligamennya bermasalah ya. Nah, ini sebenarnya banyak ligamen-ligamen ya yang berfungsi di situ, cuma yang tadi aja ada 7 ya. 3 di lateral, 4 di medial yang bergabung menjadi deltoid ligamen. Nah, kenapa bisa terjadi instability? Ya, biasanya itu orang cedera. Ya, gampang terjadi keseleo, ya, salah jalan, mungkin alas kakinya yang tidak pas, ya. Kemudian dia berjalan, ya. Kemudian dia sudah memorinya tentang anak tangga misalnya, ini semuanya sama, tiba-tiba ada anak tangga yang beda satu, akhirnya dia tidak sama, akhirnya dia gampang keseleo, ya. Maka waktu terjadi perubahan cepat daripada kaki itu, ya, perubahan daripada ankle, disitulah bisa terjadi sprain daripada ligamen. Dan penyembuhan pada ligamen maupun tendo itu tidak seperti tulang, ya. Jadi pada jaringan lunak itu tidak seperti pada tulang. Kalau tulang patah, tersambung akan membentuk tulang lagi, ya. Jadi kan terbentuk tulang. Tidak ada jaringan lain yang mengisi, ya, selama dia bisa nyambung, ya. Tapi pada jaringan lunak, ya, pada ligamen terutama itu hanya terjadi jaringan fibros saja, ya, hanya jaringan ikat yang biasa, ya, fibrosis saja. Jadi tidak menyambung dia punya ligamen sebenarnya, ya, hanya ada jaringan yang tumbuh di antaranya, ya. Nah, kalau tulang ketemu tulang ya sudah nyambung dia bagus. Ya. Kalau pada ligamen tidak, begitupun pada tendo, otot juga demikian, ya. Kalau terjadi robekan otot, ya biasanya ketemu memang, cuma tetap ada jaringan fibros di situ, ya. Ada juga orang karena faktor anatomi tulangnya memang, anatomi daripada kakinya yang tidak normal, ya, sehingga gampang terjadi salah jalan, ya, atau terjadi keseleo, ya. Ya.
Nah, ini tadi ketidakstabilan fungsional, ya, bisa disebabkan oleh ototnya, ya, kemudian karena faktor neuromuskular, ataupun kembali lagi ke faktor mekanik, ya. Kalau mekanik, misalnya post fraktur tidak sama bentuk tibia dan kiri dan kanan, ya, jadi kalau berjalan agak pincang misalnya, nah itu kan akan bisa berpengaruh, ya. Nah, ini model-model risiko cedera ya. Kalau misalnya gerakan inversi, ya kalian harus pikirkan tadi gerakan ke dalam kaki inversi namanya. Ada juga gerakan eversi, ya. Nah, maka kalau eversi biasanya gampang terjadi cedera pada deltoid ligamen. Pada inversi daerah lateral tentunya yang paling sering adalah anterior talofibular ligamen. Ya, ada juga yang karena high ankle sprain ini biasanya karena gerakan rotasi, robek semua di atas, ya. Ya, biasanya antara tibiofibular, ya, distal tibiofibular yang mengalami robekan, ya. Sebenarnya ini banyak sekali kita temukan, ya. Hampir setiap orang jatuh truk, kenapa? Terkilir atau keseleo. Nah, ya. Cuma hati-hati, setiap cedera ligamen, salah satu diferensial diagnosisnya adalah fraktur. Ya, dari mekanisme cedera juga bisa menyebabkan terjadinya fraktur pada ankle. Jadi jangan anggap remeh bahwa tidak robekan saja ini, robekan ligamen. Tidak bisa. Ya, tetap harus kita buktikan bahwa tidak ada fraktur dulu. Ya. Ya. Kalau di sini sebut prevalensi tinggi pada pemain sepak bola, saya kira tidak, tapi para pengguna high heels. Ya. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Biasanya pasien tidak nyaman kalau berjalan. Nah, sebenarnya ini kita bisa menilai dengan baik. Mungkin mudah-mudahan kita bisa punya lab gait klinik, ya, pemeriksaan cara berjalan. Nah, ini jauh lebih bagus. Ya, kita bisa menilai dengan baik cara mengangkat kakinya, ya. Nanti mungkin di CSL 2 kita terangkan jauh lebih banyak tentang pemeriksaan cara berjalan, ya. Kemudian waktu dia berdiri, ya, permukaan tidak rata, dia merasa tidak nyaman, ya. Jadi kan ada orang itu bisa jalan dengan baik tetap walaupun miring, ya, walaupun misalnya badannya dia bisa tahan. Tapi ada orang yang kenapa saya seperti mau jatuh. Nah, itu hati-hati. Kemungkinan memang sudah terjadi rupture daripada salah satu ligamennya. Ya, makanya jalan tidak seimbang. Kemudian jika pada fase kronis biasanya sering terjadi pembengkakan ataupun nyeri, ya. Ya. Perlu ditanya baik-baik pasien, apakah dia sering mengalami keseleo? Ya, ada orang keseleo tapi tidak bengkak, tidak sampai nyeri, ya. Tapi dia sering keseleo. Hati-hati, itu kemungkinan karena ligamennya ada yang robek. Ya. Pada pemeriksaan klinis, ya, kita bisa untuk fase akut kita bisa menilai gambaran seperti ini, ya. Pada gambar ini ada hematom, tentunya ada udem, ya, pada daerah hindfoot, ya. Jadi kaki itu, ya, misalnya sebagai pengetahuan tambahan kita bagi 3, ya. Ada forefoot namanya yang jari-jari itu sampai tarsal bone, ya, tulang-tulang tarsalia, metatarsal, maaf. Kemudian midfoot, ya, daerah tarsal bone. Kemudian khusus untuk area calcaneus, calcaneus, talus dan daerah ankle itu kita sebut sebagai hindfoot, ya, daerah belakang. Ini bisa kita lakukan pemeriksaan. Pada gambar ini, ya, gambar atas ini yang ada tanda panah itu adalah pemeriksaan anterior drawer test, ya, dia tarik depan, ya. Ada juga posteriornya, ada. Maka kita juga perlu melakukan inversi maupun eversi test, ya. Jika ada nyeri pada saat inversi atau inversi itu menjadi catatannya kita, ya. Kemudian kita palpasi tendonnya, ya, kita juga bisa palpasi dia punya ligamen sebenarnya, ya. Kita bisa periksa.
raba di situ, ada nyeri atau tidak, ya. Justru kita menekan kosong, ya. Nah, hati-hati. Menilai juga gerakan daripada ankle, range of motion-nya, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan X-ray, ya. Sekali lagi kita melihat ada pemeriksaan X-ray. Di sini tadi saya sempat sebutkan jika fase akut misalnya ada orang kaseleo, ya, ada udem, ada hematom, hati-hati. Maka kemungkinan besar ada fraktur di situ. Ya, apalagi kalau misalnya seperti yang saya sebutkan kemarin, bagaimana? Adakah apa sih tanda pasti fraktur? Nah, ya, jadi tanda pasti fraktur adalah terjadi pseudoartrosis atau sendi palsu. Ya, nah, jadi kelihatan patah. Kenapa bisa kamu tahu patah? Ya karena ada yang goyang-goyang di tempat lain. Ya, ada sendi di tempat lain. Ya, itu. Kalau yang lain, ya kita cuma curiga, ada hematom, ada udem, ada nyeri tekan, itu kita cuma curiga bahwa di situ kemungkinan besar ada fraktur. Nanti kita pastikan dengan pemeriksaan X-ray. Ya, tapi jika sudah temukan pseudoartrosis, ya maka itu sebuah fraktur. Oke. Penting kita lihat adanya lesi enkonral, ya, osteokondral, ya. Karena kenapa? Bisa saja ada tarikan-tarikan ligamen, ya, tarikan ligamen, maka bisa saja daerah-daerah distal terjadi avulsi, ya, daerah-daerah origo atau insersinya terjadi avulsi, ya. Kita perlu pemeriksaan X-ray anteroposterior seperti sempat saya sampaikan tentang dua posisi anteroposterior maupun lateral, ya. Tadi ini lateral, ini anteroposterior. Ada juga istilahnya mortise, ya. Nah, mortise view ini hanya pengetahuan tambahan, adalah gambaran X-ray untuk melihat dumnya, ya, melihat kubahnya ankle, ya. Nah, kalian lihat di foto AP dia tumpang tindih, ya, tibia, talus, kemudian fibula, ya. Nah, dengan mortise ini dumnya itu, ya, dia punya kubah kelihatan dengan baik. Ya. Nah, ini ada sedikit kecil, ya, di daerah medial di ujung daripada fibula. Nah, kemungkinan adalah robekan, ya, robekan atau tarik avulsi daripada ligamen, tertarik dia punya tulang, ya. USG juga bisa, USG bisa, cuma harus orang yang terampil melakukannya, ya. Ini peroneus longus tendon, ya. Kita bisa lihat ligamen-ligamennya, dia masih ada atau tidak di samping-sampingnya. Ya, misalnya. Kalau tidak ada, kemungkinan putus, ya. Jadi, tapi lebih jelas lagi, ya, sekali lagi, kalau pemeriksaan jaringan lunak dihubungkan dengan tulang-tulang misalnya, itu lebih sensitif kita melakukan pemeriksaan dengan MRI, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ligamen. Ini ligamennya masih utuh, ya. Ini anterior, ya. Anterior tibiotalar. Ya, anterior fibiotalar. Talofibular. Bagaimana penata laksanaannya? Sama tadi di lutut, kita melakukan protokol RICE, ya, RICE. Kemudian kalau perlu kita melakukan pembidaian, ya, kita bidai ataukah memasang spalk pada tungkai yang cedera, atau bisa juga penggunaan plaster of Paris atau gips, ya, bisa. Seperti ini kita istirahatkan, ya, pakaikan brace penyangga seperti ini, ya, bantu dengan tongkat. Oke. Ingat, ya, penggunaan tongkat yang baik itu berlawanan dengan sisi cedera, ya, ingat. Kenapa? Karena kita mau membagi beban dari yang cedera, ya, menjadi dua, ke daerah cedera maupun ke tongkat, ya. Operasi bisa menjadi pilihan,
ya. Kalau terjadi ketidakstabilan yang persisten, sebentar dia kesleo, akhirnya permukaan tulang rawannya menjadi rusak. Nah, ini penting. Nah, mending kita stabilkan, mengganti ligamennya, ya. Kemudian terjadi kelemahan, misalnya kalau dia berjalan, akhirnya tidak berjalan lagi dengan telapak kakinya, tapi berjalan dengan punggung kakinya, ya. Nah, maka kita perlu tarik naik, ya. Oke. Apalagi misalnya untuk atlet, ya, jalan sumber penghidupannya di situ, maka dia harus bisa maksimal di situ. Maka kita lakukan operatif supaya dia bisa maksimal dalam beraktivitas. Ini hanya sekedar pengetahuan, ada teknik pembedahan, ya. Kita buka, kemudian kita ambil dengan menggunakan sebagian daripada tendon peroneal, ya. Oke. Ini bisa juga dengan penjahitan seperti ini, ya, bisa. Ya. Cuma nanti tidak terlalu kuat, lebih bagus misalnya kalau kita mengganti dia punya ligamen, ya. Kalau kalian lihat ini, bahkan ada yang ditransfer, ya, retina volumenya yang harus dipindahkan. Ini pasang skrup, ya, dan diganti dia punya ligamen dengan tendon yang bisa kita pergunakan. Ya, ini bracing, ya, tetap harus digunakan sampai penyembuhan terjadi, ya. Untuk ini penyembuhan soft tissue atau jaringan lunak itu sekitar 6 pekan, dan itu pun hanya kekuatannya kembali 50%. Untuk maksimal biasanya lebih dari 6 bulan, ya, baru bisa kuat. Prognosisnya tentunya sebenarnya jika kita lakukan tindakan dengan baik, ya, itu prognosisnya baik, ya. Pertama jika kita lakukan tenodesis. Oke. Baik, itu untuk ankle instability. Saya lanjut. Saya tinggal 15 menit. Berikutnya kuliah apa, Dek? Tapi dok, berikutnya itu dari Dr. Nurfaida, biochemistry of muscular, dok. Kimia, ya. Baik. Iya, dok. Nah, tendon Achilles, ya. Ya, semua tendon punya resiko untuk mengalami rupture. Terus kenapa cuma ini yang harus dibahas? Karena ini yang sering terjadi dan ini penting sekali untuk pergerakan orang berjalan, ya. Biasanya karena olahraga, pemain bulu tangkis yang sering lompat-lompat, pemain basket, ya, sering lompat, tiba-tiba turun, ya, masih posisi standing, tapi beban badannya tidak sama dengan kekuatannya, ya, tidak bisa mengimbangi kekuatannya, itu tidak bisa mengimbangi beban badannya. Kemudian bisa juga karena trauma langsung, ya, kecelakaan misalnya, kena kaca, sabetan parang atau apa berkelahi, ya, bisa saja, ya, jadi rupture, baik kronis maupun akut. Ya. Perlu diingat bahwa tendon itu sebenarnya bisa dibilang seperti jaringan mati, seperti saja ligamen. Cuma karena ada pembuluh darah yang lewat, ya, dan itu selalu lewat di tengah-tengahnya ligamen, ya, kita sebut sebagai arteri mesenterial anterior, ya, dan ada juga yang lewat daripada mesotendon, pembungkusnya daripada tendon, ya, suplai makanannya. Nah, kadang kalau putus, ya, maka suplainya tentunya tidak bagus, ya. Nah,
2-6 cm dari insersi daripada tendon Achilles merupakan area yang hipovaskular. Nah, dan area ini ya kalau tadi meniskus dia avaskular, maka ini hipovaskular. Nah, ini kurang bagus juga untuk penyembuhan daerah hipovaskular ini. Dan kadang untuk orang-orang dengan penyakit kronis ini gampang mengalami putus di sini area ini, ya. Begitu. Dan sayangnya juga penyembuhannya tidak bisa sembuh spontan. Karena meningkatnya usia, otot-otot menjadi kaku, tentunya pergerakan tidak bisa maksimal, tapi kadang kita memaksakan untuk, atau ada gaya yang berlebihan pada tendon sehingga gampang rupture. Risiko elastisitasnya yang berkurang. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa karena kemungkinan gagalnya inhibisi muskulotendinusnya, ya, jadi ada kelelahan sering dipakai, ini terutama pada olahragawan, atau penggunaan obat-obat fluoroquinolone. Nah, ini juga bisa menyebabkan rapuhnya Achilles tendon, ya. Bagaimana diagnosisnya? Ya, dengan tentunya pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan fisik, anamnesisnya, ya, pasien biasanya tadi olahraga, tiba-tiba dia loncat, jatuh, pok, ada yang bunyi di pergelangan kakinya, langsung dia tidak bisa jalan, ya, otomatis. Kenapa? Tidak ada gerakan untuk plantar fleksi, kekuatannya banyak itu di meniskus, dia tidak bisa naik tangga, ya, pasti, ya, jadi terjadi kelemahan. Atau justru dia mengeluhkan sakit luar biasa di daerah belakang daripada ankle, ya. Nah. Oke. Khusus untuk fase pada pasien-pasien yang akut. Pada pasien kronis ya biasanya mengeluh saja, tidak bisa jalan normal, ya. Kekuatannya berkurang. Nah, kita lakukan pemeriksaan look, ya, inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi, kemudian gerakan, kita cek gerakan ankle-nya dan ada special testnya juga. Pada loop, kita biasa melihat ada sulcus, ya, ada daerah seperti ini, ada yang harusnya lurus dari atas ke posterior daripada ankle ke calcaneus, ini ada sulcus sedikit, ya, step off, menurun, kita lihat, ya, dan ini kita bisa rasakan, kita bisa pegang juga, oh ada. Tidak kuat, tidak ada stringnya, ya, ada seperti tali lah, kita bisa rasakan pada ankle. Kalian bisa raba sendiri Achilles tendon, ya, Achilles tendonnya, rasakan, ya. Nah, jadi saya sering sampaikan kepada mahasiswa, kepada siapapun yang belajar, sering-sering meraba tubuh kalian sendiri, ya, cari arteri, ya, saraf, ya, di mana sih saraf-saraf itu? Oh, ini rasa apa? Oh, ketika saya pegang ibu jari, saraf ini nih yang bekerja. Otak di sebelah kanan atau sebelah kiri yang bekerja. Ya, sama. Ketika ketemu tendon, ligamen, oh ini ligamen, namanya ligamen anterior cruciate ligament. Anterior tibiotalar. Ya. Oh, ini anterior talofibular. Ya, itu bisa di raba-raba. Sama tendon Achilles juga harus pegang, ya. Oh, ini Achilles tendon, ya. Nah, pada saat kita minta bergerak pada fase akut akan nyeri, tapi pada pasien-pasien sudah kronis biasanya tidak lagi, justru kekuatannya berkurang saja, ya. Tidak bisa menjinjit, ya. Ketika kita minta untuk berjinjit tidak bisa, dia tidak ada kekuatan untuk berjinjit, ya. Nah, ini kemudian ada pemeriksaan O'Brien test namanya dan Thompson test. Paling sering kita lakukan Thompson test, ya, di squeeze saja, ya, lihat itu, ditekan dia punya gastrocnemius, ya, kan otot kita yang besar di belakang itu gastrocnemius, kita tekan bersama dengan soleusnya. Akan ada gerakan ke plantar fleksi, ya, gerakan kaki seperti mau berjinjit, ya, itu artinya utuh, ya.
utuh. Maka tesnya negatif. Ya, negatif putus. Ya, pemeriksaan Thompson. Ya, sorry. O'Brien juga demikian ya, O'Brien juga demikian. Ya. Pada pemeriksaan lain ya, kita bisa melakukan USG sebenarnya bisa kelihatan di situ ligamennya nanti bayangannya yang hiperechoik ya. Nah, atau pada pemeriksaan MRI langsung kelihatan ya. Tadinya lurus, ini Achilles tendon tiba-tiba hilang ya. Nih tendonnya hilang. Ya, ada justru diisi sama jaringan fibrocartilage. Ini yang normalnya, ya. Nah, bagaimana terapinya? Tujuannya kita adalah mengembalikan ukuran dan kekuatannya tendon, ya, sebisa mungkin. Kemudian kita lakukan proteksi dan mobilisasi dini. Tetap ada kontroversi di mana-mana, ya. Bisa apakah orang memilih konservatif ataukah operatif, ya, memilih tidak operasi ataukah kita lakukan operasi, ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa ligamen itu ataupun tendon tidak akan bisa menyambung, akan membentuk tendon sendiri, tidak bisa. Yang ada adalah jaringan fibros, ya, jaringan ikat saja yang muncul nantinya yang menghubungkan antara segmen-segmennya. Ya, tentunya makin dekat antara segmen itu makin bagus. Kenapa? Fibrocartilage-nya sedikit, maka gerakannya bisa lebih maksimal. Tapi kalau dia terlalu jauh, itu akan muncul fibrocartilage jaringan fibros, jaringan ikat yang di tengah-tengahnya. Dan ini sebenarnya sifatnya dia lebih elastis, ya, justru gampang putus lagi. Nah, makanya di sini kontroversinya, ya. Ada yang menyebutkan ya tidak usah dioperasi, akan muncul fibrocartilage sendiri selama kita istirahatkan, ya. Ada juga yang operasi saja, ya, supaya dia punya kekuatan bertambah lagi, ya. Jadi tetap sama. Biasanya kita konservatif pada orang-orang yang usia lanjut dengan masih bisa kita lihat, ya, atau masih bisa kita rekatkan dengan menggerakkan kaki sedikit, ya, tendon itu antara ujung-ujungnya bisa ketemu, baru kita melakukan imobilisasi. Biasanya kita menggunakan casting, ya, atau gips seperti gambar sebelumnya, 6-8 pekan dengan posisi kita membuat dia jinjit atau gravity equinus, ya. Ya, ada short leg casting, ada long leg casting, LLC dan SLC, ya. Kalau LLC ini biasanya sampai di atas lutut, ya. Pertengahan femur diambil kira-kira sampai ke kaki. Kenapa pilihannya begitu? Karena ingat origo daripada gastrocnemius itu ada di kondilar, ya. Kondilar lateral dan medial daripada femur, ya, jadi dia di atasnya lutut. Nah, kita mau fiksasi ini jangan sampai dia bergerak juga. Karena kapan dia bergerak tentunya akan ada kontraksi. Kontraksi tentunya membuat pertemuan antara dua segmen ini, segmen distal dan medialnya akan saling menjauhi, ya. Nah, itu yang kita mau cegah. Kenapa harus LLC seperti ini? Kecuali kita posisikan dia equinus, ya. Nah, atau justru kita kombinasi LLC, ya, long leg casting ditambah dengan equinus, itu jauh juga lebih baik. Oke. Nah, dengan operatif banyak teknik-teknik operatif, cukup kalian tahu saja, ya. Yang jelas kita pertemukan antara dua ujung-ujung tendon yang putus, ya, teknik operasinya. Ya, ada juga dengan Griffith method, ya, kita tarik, ya, ada juga menggunakan graph, ya, tendonnya kita lipat sebagian supaya jauh lebih kuat, ada macam-macam, ya.
pada kasus kronis yang sudah lama kemudian pasiennya datang, itu agak susah kita nilai. Kenapa? Ya tadi, sudah terlanjur muncul jaringan fibrosis, persoalannya adalah pasiennya mengeluh akan lemah ketika berjinjit. Nah, ketika kita melakukan tes Thomson, negatif karena sudah muncul jaringan fibrosis. Ya. Nah, tapi kalau kita minta pasiennya jinjit atau naik tangga, dia tidak bisa. Ya, nah ini sudah jauh di atas. Ya, biasanya kalau begini, dan ini kalau dilihat terjadi avulsi ya, lepas dari dia punya insersi. Nah kalau begini, ini tidak bisa semudah menarik tali yang lepas kemudian kita tarik kembalikan ke tempatnya, tidak bisa. Ya, karena di atas itu adalah otot. Otot itu bisa mengalami pemendekan kontraktur. Ya. Nah, kenapa otot ini bisa memanjang dan memendek? Karena ada gerakan memanjang dan memendek. Ya, ada fleksi ekstensi. Tapi ketika dia fleksi terus, maka dia akan cenderung pendek. Nah, misalnya, ya, sama dengan ini. Begitu dia terlepas, tertarik, maka ototnya akan memendek. Ya, dia akan mengalami kontraktur. Nah, dari sekian banyak tindakan, ya tindakan pembedahan tetap yang menjadi pilihan, ya. Sesegera mungkin untuk bisa kita lakukan pembedahan agar mencegah terjadinya kontraktur dan gapnya tidak terlalu jauh. Jadi kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru makin ekstensif ya. Butuh graf misalnya, mengambil tendon di tempat lain untuk menyambung. Ya. Oke. Ini White and Kreinig Tuffer ya. Kalau kalian perhatikan ini mengambil perennius brevis ya, kita pindahkan. Karena sudah terlalu jauh dia punya gap. Perennius brevis terpaksa ditempel ke Achilles tendon, ya, kemudian diputar masuk ke calcaneus baru ke atas lagi supaya kekuatannya ada. Kalau tidak, enggak bisa. Ya. Enggak bisa dipakai bergerak. Ada Bosworth juga, ya, sama. Ini kita mengambil tendon daripada Achilles sendiri, kita ambil tengahnya, kemudian kita jahitkan ke bawah. Cuma dengan begini kekuatannya pasti kurang ya, kekuatannya pasti kurang. Ada P-way juga ya, sama ini kita buat dia lebih panjang. Jadi di daerah musculotendinous junction-nya, pertemuan antara muskulusnya dan tendonnya kita perpanjang agar bisa sampai ke bawah. Ya. Sama, begitu kita setelah operasi, pasien akan dipertahankan posisinya dengan posisi Achilles sekitar 6-8 pekan. Ya, ini rehabilitasinya minggu kedua dibuka, kita rubah lagi posisinya ya. Dari tadi menjinjit sedikit-sedikit kita rubah tiap 2 pekan. Nah, ya, kalau memang bisa pasiennya bisa beli, nah bisa menggunakan brace ini. Begini-begini brace-nya ini bisa sampai 6-10 jutaan harganya. Ya, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan, Dek. Tinggal 2 menit waktu saya. Tapi Dok, bisa diminta PPT Dok? Boleh. Nanti saya kirim ke e-learning ya. Tapi baik Dok. Terima kasih banyak Dok. Ya. Tapi Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Tapi Dok, apakah pemberian air hangat atau perendaman air hangat pada ankle memiliki manfaat, Dok? Gimana? Air hangat dan dingin. Kenapa? Tapi Dok, pemberian air hangat direndamkan pada bagian yang ankle, Dok, Pada saat kapan? Pada saat terjadi cedera, Dok, Kita selalu lebih memilih air dingin ya. Tidak pernah kita sarankan untuk air hangat pada kasus akut. Kenapa? Kenapa tidak hangat? Sama jika airnya juga. Sorry, yang dikompres itu dengan es ya, bukan dengan air. Jadi kita tidak merendam. Ya, dengan es memang kita kompres. Kalau kalian lihat ada es bag, ya, tempel langsung. Agar lebih tepat sasaran lah. Kalau langsung merendam kan bisa daerah lain, ya.
Kenapa kita mau di fase akut kita lakukan itu agar terjadi vasokonstriksi, mencegah udemnya berlanjut. Ya. Juga beberapa penelitian menyebutkan jika suhu dingin juga penyembuhan itu jauh bisa lebih bagus juga. Kemudian dingin juga salah satu terapi untuk nyeri sebenarnya, ya. Jadi bisa bermanfaat juga untuk terapi nyerinya. Ya, silakan. Bisa berair sama? Sorry. Ya, biasanya kalau otot sudah cedera begitu deh, sudah tidak bisa kembali ke kekuatannya seperti awal. Ya, jadi sama saja semua untuk penyembuhan. Saya kira kalian belajar di fisiologi itu, ada tuh penyembuhan sudah belajar. Ya, untuk jaringan muskuloskeletal. Nah, jadi tetap ada ya, sama tadi sama 6 pekan ya, itu bisa kembali sekitar 50%. Tapi untuk kembali 100% butuh waktu, bisa 6 bulan ya, bisa sampai 1 tahun ya. Jadi itu. Kita tidak mengenalnya sebagai meniskus. Ya, sebenarnya ada lapisan-lapisan tipis cartilage. Begitu kita buka ada. Ya, pada head radius, ya, kaput radius juga itu ada jaringan seperti meniskus. Tapi karena kecil, ya, maka dia kita golongkan saya sebagai bagian daripada ligamennya. Ya, ada sebenarnya tipis-tipis kecil. Ya, tapi tidak terlalu signifikan ini yang pengaruhnya. Ya, jadi jarang kita lakukan jarang kita temukan cedera ataukah yang mengganggu dari situ. Ya, semuanya ada. Pokoknya yang permukaannya dari rata berubah menjadi ada yang melengkung, ketemunya melengkung, pasti ada. Ya, terutama daerah beban. Disitulah hebatnya manusia diciptakan. Ya. Ada lagi, Dek? Kalau sudah tidak ada, baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya. Nanti untuk materinya saya masukkan ke e-learning ya, insyaallah. Besok kan masih ada kuliah saya lagi. Baik, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.